NDI PTZ kamera dari Telecam sekarang sudah memiliki fitur auto framing yang artinya sudah cocok digunakan di meeting room ya. Tapi pertanyaannya adalah ketika saya menggunakan NDI PTZ kamera di meeting room, bagaimana caranya saya mengambil input NDI itu menjadi source webcamnya saya di Zoom meeting ataupun Microsoft Teams ya. Nah, kita sudah pernah membuat video bagaimana solusinya adalah menggunakan NDI Tools ya. Kita menginstal software NDI Tools, di dalam ada fitur webcam untuk mengubah PTZ kamera NDI itu menjadi input webcam. Tapi ada tapinya lagi. Nah, ketika user yang memiliki experience bahwa di perusahaannya mereka tidak boleh menginstal software apapun di laptop ya, harus mengikuti regulasi dari IT ya. Maka di video kali ini saya akan memberikan sebuah solusi ya yang lebih proper ya. Tanpa harus menginstal software apapun ya, kita bisa mengambil input NDI atau IP apapun menjadi input kamera webcam untuk Microsoft Teams dan Zoom meeting ya. Saya seruput kopi dulu. Let's get started. Ini adalah Pro Convert IP to USB dari Maxwell ya. Mari kita lihat ada port apa saja di sini. Pertama adalah Ethernet, udah pasti ya. Di sini ada logo NDI-nya. Jadi kita fix di sini sudah punya protokol NDI. Dan yang kedua adalah port USB Type-C. Mari kita coba gabungin. Di sini saya sudah ada kabel bawaannya ya. Uniknya dari kabel ini adalah dia sudah punya protektor ya. Pada umumnya kabel USB Type-C itu tuh nggak ada, jadi mudah copot ya. Jadi ini profesional punya. Kita coba masukin. Ini protektornya kita kencengkan. Oke, setelah sudah selesai seperti ini ya, kita akan hubungkan ke network ya. Di sini saya sudah ada kabel network ya, dan saya masukkan ke laptop saya ya. Oke, setelah gabung ke laptop saya ya, saya harus manggil IP address-nya untuk menggunakan settingan dashboard di dalamnya. Untuk masuk ke dashboard-nya dia, kita harus tahu IP default-nya dulu ya. Dia sebenarnya di dalam sini ada dua IP. Pertama adalah IP untuk masuk ke lokal network-nya kita agar kita bisa akses dari sesama network, satu network, satu segmen network. Dan yang satunya lagi adalah dia memiliki IP sendiri yang kita bisa panggil sebagai IP default-nya. Ya, IP default-nya itu adalah 192.168.66.1. Mari coba kita akses lewat web browser. Ya. Nah, di sini kita sudah masuk ya, 66.1. Kita masukin passwordnya itu adalah admin, A-nya besar, passwordnya juga admin, ya, passwordnya sebenarnya admin. Jadi setelah kita masukin username admin dan admin, kita akan diminta untuk mengganti password defaultnya ya. Ini tadi saya sudah ganti passwordnya saya, jadi saya sekarang sudah masuk di dalam. Nah, di menu pertama ada dashboard. Di dalam menu dashboard ini, semua informasi tentang perangkat ini ada di dalam sini. Ya, baik dari sisi namanya, nama device-nya, terus dari sisi CPU-nya jalan berapa persen, temperaturnya berapa persen, memorinya ya, semua kita bisa lihat dari sini. Terus source-nya yang digunain apa, semua bisa dilihat dari sini juga. Ada menu Ethernet dan USB net. Di dalam menu Ethernet kita bisa cek koneksi yang kita gunakan menggunakan 1 Gbps ya, IP address-nya sudah ada, send and receive-nya, begitu juga yang USB net. Ya, kita menggunakan USB 3 5 Gbps dan IP-nya 66.1 tadi ya, dari sisi send and receive juga. Nah, tab yang kedua kita akan masuk ke tab option ya.
Di mana tab option ini kita bisa nyeting ya, misalnya kita tampilannya menggunakan kamera overhead. Jadi kan kita perlu di flip tuh. Jadi di sini kita bisa ngubah horizontal flip sama vertical flipnya ya. Sama aspek ratio mode-nya itu kita bisa rubah dari Windows Box, crop maupun stretch ya. Nah, yang kedua adalah karena ini sudah support protokol NDI, jadi kita juga bisa gabungkan perangkat ini ke Discovery servernya. Kalau kita ada create Discovery server yang biasanya tuh perusahaan-perusahaan besar menggunakannya untuk memilah-milah antara mana yang boleh diakses oleh departemen A dan departemen B ya. Nah, kalau kita perlu untuk men-set Discovery server bisa kita lakukan di sini ya. Dan yang ketiga adalah image ya untuk no signal. Jadi sebelum kita masuk ke dalam source ya, dia akan keluar no signal image ini di tampilannya ya. Kalau kita ingin mengubah misalnya kalau tiba-tiba terjadi signalnya loss ya, dia akan keluar misalnya will be right back acara tersebut. Nah, kita bisa bikin tuh sebuah background wallpaper ya dengan gambar acara, terus ada tulisan will be right back. Kita tinggal upload ke dalam Full HD. Nanti setelah kalau misalnya ada kejadian lost signal, maka yang gambar itu akan keluar ya. Nah, kita akan coba ini sebelum kita masukin input ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam sistem dulu ya. Nah, di dalam sistem ini kita bisa rubah banyak hal di sini. Baik dari device name-nya, dari USB device-nya ya, modenya, terus kita bisa setting juga misalnya kita mau dia scheduling setiap hari apa saja, dia harus reboot ya. Itu bisa. Dan untuk setting jam, setting area, zona itu bisa juga ya di sisi general. Yang kedua adalah dari sisi network ya. Ini yang tadi yang paling penting, kita ingin mengubah IP sesuai dengan network yang kita ya. Kita coba masuk di sini. Sudah ada dua, Ethernet dan USB net ya. Pertama kita akan lihat bagaimana caranya settingnya. Di sini ada edit ya, kita tinggal klik edit. Nah, di sini saya sudah menggunakan DHCP. Paling gampang sebenarnya menggunakan DHCP, jadi biarin saja kita dapat IP langsung dari network switch-nya ya. Tapi kalau misalnya kita networknya menggunakan static, ya udah kita tinggal klik di sini manual, kita bisa rubah segmennya, IP-nya kita bisa rubah dari sini ya. Tapi sekarang saya menggunakan DHCP, jadi saya biarin aja ini. Yang kedua adalah dari sisi USB net ini. Ini tadi yang saya bilang 66.1 itu default IP-nya dia. Kita juga bisa rubah. Cuman rubahnya limited, cuman bisa di segmen 2-nya ini ya, di 66 ini. Jadi kita bisa rubah misalnya jadi 3.1 gitu loh ya. Tapi kita nanti mesti ingat biar kalau misalnya kita mau gampang, kita nggak usah rubah ini 66.1 biar di default aja. Jadi kita tahu bahwa kalau kita mau set ke dalam USB net ini, kita tinggal klik yang 66.1 ini ya. Oke, selanjutnya adalah Control Hub ya. Control Hub ini adalah sebuah aplikasi atau platform yang dibikin oleh Maxwell sendiri untuk mengontrol semua perangkat-perangkatnya Maxwell ya. Juga sebenarnya PT Telecom juga bisa dikontrol menggunakan Control Hub ini sih. Jadi kalau kita ingin mengontrol device ini, IP to USB ini, kita juga bisa masukin gabungkan perangkat ini ke dalam Control Hub-nya kita. Ya, jadi settingannya di sini. Saya tidak masuk ke dalam Control Hub ini. Kita akan lanjut. Di sini ada security juga. Terus kalau kita ingin mengupgrade firmware, terus set user ya, yang bisa akses ke perangkat ini siapa-siapa aja. Terus yang terakhir adalah ketika kita melakukan troubleshooting, kita pengen tahu nih masalahnya ada di mana, kita bisa akses dari sisi lognya. Ya, di sini kita bisa cek masalahnya ada di mana ya. Nah, ini untuk settingannya. Kita akan lanjut ke yang paling penting yaitu source ya. Di sini kita ada source. Nah, ini saya hapus dulu source-nya. Ini tadi saya sudah sempat create. Nah, karena namanya itu adalah IP to USB. Ya, jadi bukan NDI to USB ya. Maka perangkat ini sebenarnya
selain NDI itu ada protokol lain yang kita bisa masukin juga gitu sebagai input kamera webcam kita. Kita akan lihat apa aja nih. Ya. Pertama NDI. Sudah pasti ya. Kedua bisa masukin juga RTSP, juga HTTP ya, RTMP pull dan push ya. Dan juga ini yang paling penting ada UDP, SRT sama RTP. Ini yang banyak dipakai broadcast ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ingin memasukkan input IRL streaming. Sekarang kita punya 4G bonding encoder ya, yang encodernya itu bisa dibawa ngiter-ngiter di mana saja. Dia bisa ngirim signal dari server keluarin ke jadi SRT. Nah, kita dari Zoom meeting itu bisa menampilkan source IRL streamingnya itu langsung direct ke Zoom meeting kita ya, atau ke Teams ya. Begitu juga dari sisi RTMP. Kalau kita ingin menampilkan live streamingnya kita direct langsung ke Zoom meetingnya kita, ini juga satu-satunya solusi ya. Kita bisa langsung ambil source RTMP-nya itu direct ke Zoom meeting atau ke Teams-nya kita ya. Nah, sekarang saya akan coba create dua source. Pertama adalah NDI. Di sini saya search. Nah, enaknya NDI itu adalah dia itu auto discovery ya. Jadi ketika kita source NDI, semua yang ada di dalam network itu akan keluar semua ya. Jadi kita lihat di sini ada cam 2 putih. Ini adalah kamera overhead saya ya, PTZ kamera saya taruh di overhead. Terus saya ada lagi NDI Explore SE, ini ada NDI HX dan full NDI. Ya, juga ada PC broadcast, ini saya pakai untuk sekarang untuk merekam pakai OBS. Dan ada satu lagi ini laptopnya saya ya untuk screen capture. Jadi saya akan create dua source dulu. Ini kamera putih, satu saya masukin. Saya add lagi NDI yang full NDI ya di sini. Saya apply. Nah, sekarang saya sudah ada dua input NDI ya. Cuman ini masih off ya. Jadi ketika masuk source dia akan tampil no signal tadi ya. Kita coba buktikan. Saya akan coba masuk ke Zoom. Di settingan Zoom-nya saya coba buka. Nah, di bagian video ya, bener ya. Yang keluar ini adalah Maxwell no signal. Jadi kalau misalnya nanti kita ganti background-nya itu menjadi background-nya kita, maka gambar itu yang akan muncul di sini ya. Nah, sekarang kamera sudah benar ya. Kamera sudah kepilih sebagai Pro Convert IP to USB ya. Di sini saya sudah pilih ya. Nah, sekarang kita akan coba ganti atau kita onin source-nya. Ini kita taruh samping dulu. Saya akan munculkan dulu yang kamera overhead saya yang cam 2. Ini saya on. Maka dia langsung keluar di sini. Ya, ini overhead kamera saya. Ya. Nah, kita coba ganti kamera yang kedua ya. Saya klik yang NDI Explore SE full NDI. Ini kamera yang dari depan ya, yang sekarang saya pakai NDI full bandwidth ya. Oke. Setelah kita oke, maka dia akan langsung keluar di Zoom meeting. Nah, selain Zoom meeting Microsoft Teams ya, kita juga bisa pakai di software apa aja ya. Misalnya OBS, misalnya vMix dan lain-lain sebagai input webcamnya kita. Jadi sangat simpel sekali kalau misalnya kita punya auditorium, terus kita ada PTZ kamera di situ, kita mau ngambil input NDI PTZ kameranya itu langsung direct ke laptopnya kita. Simple sekali kan, tinggal colok networknya, masukin USB-nya ke laptopnya kita tinggal cari source Pro Convert IP to USB dan boom, keluar. Oke, demikian videonya ya. Bagaimana mengubah NDI PTZ kamera langsung direct menggunakan perangkat yang bisa kita deteksi sebagai webcam di laptopnya kita. Jadi jangan lupa like dan subscribe videonya ya, dan juga share ke teman-teman agar teman-teman yang membutuhkan solusi ini bisa terbantukan.